Sampai lah, tanya tuh Pak. Iya, iya. Tanyakan memang sampah kerang ini nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa terbang lah istilahnya. Iya, kan banyak loh Pak. Iya. Memang asli orang sini. Bayangkan pagi di Kenjeran, di mana perahu-perahu nelayan merapat, keranjang penuh kerang diangkat, dan suara riuh pasar ikan mengisi udara. Laut memberi kehidupan, menghidupi ribuan keluarga nelayan yang setiap hari menggantungkan hidup pada panen biota laut. Akan tetapi, di sela-sela kesibukan itu, perlahan terbentuk gunung-gunung putih cangkang kerang yang mengeras di sepanjang pesisir, menjadi tanggul limbah yang mendangkalkan pantai. Semua makhluk hidup, baik kerang, ikan, manusia, bakteri, pengurai, terhubung oleh siklus materi dan energi yang sama, hanya wujud dan caranya saja yang berbeda. Tanpa disadari, cara manusia mengelola limbah ikut mengubah arah siklus tersebut. Wilayah pesisir Surabaya termasuk Kenjeran sesungguhnya kaya keanekaragaman hayati, kerang, ikan, kepiting, burung air hingga hutan mangrove yang berfungsi sebagai benteng hijau pesisir. Namun, ketika limbah cangkang semakin menumpuk setiap harinya, bercampur sampah plastik dan pencemar lainnya, ruang hidup organisme di pesisir menyempit. Permukaan pantai mengeras, sedimen berubah, dan zona transisi antara darat dan laut yang biasanya kaya organisme mulai tertutup lapisan limbah. Diversitas masih ada, tetapi terus tertekan oleh aktivitas manusia yang tidak seimbang. Secara alami, ekosistem pesisir berusaha mempertahankan hidupnya. Dalam kondisi yang sehat, cangkang kerang yang tersisa di alam akan terurai secara perlahan, mengembalikan kalsium ke sedimen dan menjadi bagian struktur habitat bagi organisme lain. Akan tetapi di Kenjeran, volume limbah jauh melampaui kapasitas alam untuk mengurai. Akibatnya, cangkang menumpuk menjadi barikade, berpotensi menjadi tempat berkembang biak vektor penyakit, menimbulkan masalah kesehatan kulit dan pernapasan bagi warga, sekaligus membahayakan wisatawan yang menginjaknya. Warga pesisir bercerita bahwa limbah cangkang kerang ini berasal dari kebiasaan sehari-hari warga sendiri dalam membuang hasil produktivitas mereka. Kebiasaan ini menjadi semacam tradisi tak tertulis yang diteruskan dari satu generasi nelayan ke generasi berikutnya. Kerangnya diolah, dagingnya dijual, cangkangnya ditumpuk di tepi laut. Tidak hanya mengganggu proses reproduksi biota laut, hal ini lambat laun juga akan mengganggu sumber mata pencaharian penduduk sekitar. Di pesisir, hubungan manusia dengan lingkungan bukanlah hubungan satu arah. Nelayan mengambil kerang, ekosistem menyediakan habitat, dan pada saat yang sama, limbah serta polusi yang dihasilkan manusia kembali memengaruhi kesehatan mangrove, kualitas air, dan populasi biota laut. Limbah cangkang dan sampah plastik kemudian mengubah struktur pantai dan memengaruhi pola aliran air serta sedimen. Kualitas ekosistem yang menurun pada akhirnya kembali memengaruhi hasil tangkapan nelayan dan potensi wisata di Kenjeran itu sendiri. Berhadapan dengan masalah yang berkembang tahun demi tahun, masyarakat dan lembaga pendidikan mulai bereksperimen mengubah limbah menjadi nilai tambah ekonomi. Cangkang kerang yang kaya kalsium dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, bahan kerajinan hingga bahan paving block dan elemen desain interior. Ini adalah bentuk adaptasi masyarakat terhadap tekanan lingkungan dan ekonomi dengan mengembangkan inovasi, sama halnya seperti organisme yang mengubah strategi hidup agar dapat bertahan di lingkungan barunya. Di Kenjeran, cangkang kerang juga dapat diangkat menjadi identitas dari pantai yang membedakannya dengan pantai-pantai lain. Motif kerajinan khas Kenjeran dari cangkang yang dikombinasikan dengan cerita tentang laut dan mangrove menjadi produk souvenir, aksesori, atau elemen dekorasi yang dijual ke wisatawan, sekolah, maupun gereja atau komunitas lokal sebagai simbol kepedulian lingkungan pesisir. Ini bukan hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi sembari melestarikan identitas maritim lokal. Selain itu, edukasi bagi anak-anak nelayan tentang daur limbah kerang, pentingnya mangrove dan keterampilan mengolah limbah sebagai bagian dari kurikulum hidup mereka juga penting untuk digalakkan. Beberapa langkah nyata yang dapat dilakukan adalah pertama, membangun unit penggilingan atau pengolahan skala komunitas, bekerja sama dengan kampus, sekolah vokasi atau UMKM agar cangkang bisa diolah massal menjadi bahan kerajinan, pakan atau material bangunan. Kedua, menghubungkan pengrajin lokal dengan pasar wisata Kenjeran dan ekowisata mangrove melalui pameran dan media sosial. Ketiga, mengintegrasikan edukasi lingkungan, aksi bersih pantai, dan penanaman mangrove sebagai kegiatan rutin sebuah komunitas, sekolah, dan organisasi pemuda
muda. Yang keempat, membuat kompos organik dari cangkang kerang yang dihancurkan dan dicampur dengan limbah organik lain untuk mempercepat mineralisasi melalui kalsium yang dilepaskan ke tanah. Kelima, mencampurkan cangkang kerang dengan beton atau bahan bangunan lainnya karena ia memiliki eksoskeleton yang kuat dan tahan lama. Bahkan, beberapa negara juga telah menggunakan inovasi ini untuk pembangunan jalan dan bangunan ramah lingkungan. Keenam, budidaya terumbu karang buatan dengan menenggelamkan cangkang kerang di mana permukaan kalsium karbonat sangat ideal untuk penempelan polip karang muda. Selain itu, budidaya mangrove juga akan memulihkan habitat aman bagi organisme yang baru mau bertumbuh untuk berkembang. Ketujuh, membuat pakan ternak dan suplemen kalsium khususnya untuk unggas yang membutuhkan kalsium untuk pembentukan cangkang telur. Kedelapan, membuat biofilter air dan remediasi melalui cangkang kerang yang berpori sehingga mikroorganisme yang tumbuh pada permukaannya dapat membantu menguraikan bahan organik melalui metabolisme aerobik. Kalsium karbonat juga dapat menetralkan air asam dan menjaga keseimbangan pH. Dan yang terakhir, membuat plastik berbahan dasar tepung nyangkang atau bioplastik yang mengandung kolagen, kasein, protein, dan lipid seperti pada cangkang kerang laut sehingga aman bagi lingkungan dibandingkan plastik sintetis yang sulit terurai. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan agenda dunia pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yakni poin ketiga, Good Health and Well-being, poin ke-12, Responsible Consumption and Production, poin ke-14, Life Below Water, dan poin ke-17, Partnerships for the Goals. Pada akhirnya, cerita sampah kerang di Kenjeran bukan hanya cerita tentang limbah, tetapi tentang pilihan, membiarkan siklus berlanjut sebagai beban atau mengubahnya menjadi peluang untuk bangkit bersama alam. Di balik setiap cangkang yang berserakan ada kisah keragaman makhluk laut, kerja keras nelayan, dan masa depan ekosistem yang bergantung pada keputusan hari ini. Semua makhluk saling terhubung dan bergantung satu sama lain, maka tugas manusia di pesisir Kenjeran adalah memastikan bahwa hubungan itu membawa kehidupan yang lebih baik bagi laut, bagi mangrove, dan bagi generasi yang akan tumbuh di tepi pantai ini. Mari kita berubah dan bertumbuh menjadi lebih baik lagi.